apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Gebang, Kabupaten Pati tertangkap basah oleh pemiliknya dan nyaris dihakimi warga. Tertangkap basah membuang limbah berbahaya, 2 orang warga nyaris jadi bulan-bulanan masa di Boyolali. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Salatiga semakin menggila. Cabai teropong merah menembus harga Rp125.000 per kilogram. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tertangkap basah oleh pemiliknya pada Senin malam. Ia pun dihakimi warga yang sedang menonton ketoprak. Pencuri sepeda motor dihajar beramai-ramai oleh warga saat ketahuan mencuri motor di lokasi pagelaran ketoprak di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Senin malam. Meski sudah diamankan di balai desa, namun warga tetap nekat sehingga pencuri motor itu terus menjadi sasaran kemarahan warga. Meski bersembunyi di bawah kursi balai desa, petugas akhirnya mengevakuasi pelaku ke Mapolresta Pati. Awalnya pelaku tertangkap basah sedang mencuri sepeda motor. Pemilik dan temannya kemudian mengejar dan menendang pelaku. Saat itulah ratusan warga bersama-sama menghajar pelaku. Sepeda motor sudah nyala, sudah jadi nyalakan. Terus dari pihak yang punya sama teman-teman itu, pencurinya itu ditendang terus ditangkap massa, dibawa banyak massa, diamankan di balai desa. Yang bersangkutan diduga mengambil kendaraan jenis Yamaha Vega yang berada di parkiran sekitar kegiatan ketoprak. Terus diketahui oleh teman-teman pemilik sehingga diteriaki sampai ditendang sehingga terjatuh, karena di lokasi kegiatan semacam itu warga banyak dari beberapa desa sehingga sampai diamankan di balai desa. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik korban. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pemuda ditangkap polisi karena membuat laporan telah dibegal di Jalan Raya Cepu Blora. Belakangan diketahui laporan itu palsu. Andi ditangkap tim gabungan Resmo Polres Blora dan unit Reskrim Polsek Ciken Blora karena membuat laporan palsu. Awalnya Andi datang ke Polsek Ciken melapor bahwa ia telah dibegal di Jalan Raya Cepu Blora tanggal 2 Desember lalu. Ia mengaku kehilangan motor akibat pembegalan itu. Pembegalan itu sempat meresahkan para pengguna jalan karena takut menjadi korban begal. Setelah didalami, ternyata laporan itu palsu. Andi akhirnya mengakui ia nekat membuat laporan palsu karena takut dimarahi orang tuanya. Ia pulang ke rumah tanpa membawa motor karena telah digadaikan kepada seseorang untuk bermain judi online. Supaya tidak dimarahi, Andi akhirnya mengarang cerita dan membuat laporan palsu. Ada perasaan takut atau gimana, ini tetap tertutupi oleh rasa takut saya motor. Hasil penyelidikan sangat mencengangkan adalah ketika penyidik menanyakan kepada salah satu saksi atas nama D, di mana saksi tersebut mengatakan bahwa kejadian itu sebenarnya tidak ada. Dan D diminta untuk mengakui perbuatan itu oleh saudara A sebagai pelaku. Sehingga kita kembangkan terus dan ternyata memang kejadiannya tidak ada. Akibat perbuatannya, Andi dikenai pasal 220 KUHP tentang keterangan palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Pencurian di sebuah minimarket di kawasan Jalan Raden Patah, Kota Semarang digagalkan setelah karyawan minimarket itu menekan tombol SOS yang tersambung dengan layanan darurat Polrestabes Semarang. Polisi yang segera datang langsung meringkus pelaku yang masih berada di dalam minimarket. Saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam. Seorang pelaku pencurian nekat beraksi di siang bolong di sebuah minimarket di Jalan Raden Patah, Kota Semarang. Pelaku tak berkutik setelah petugas Polsek Semarang Timur datang ke lokasi minimarket dan meringkusnya. Pelaku yang diketahui bernama Sarifudin, warga Semarang Utara tersebut awalnya dicurigai kasir minimarket hendak melakukan tindak kejahatan. Benar saja, begitu masuk ke dalam minimarket, pria berusia 32 tahun itu langsung mengambil sejumlah bungkus rokok. Khawatir pelaku bertindak lebih jauh, sang kasir segera menekan tombol SOS atau panic button yang tersambung dengan layanan darurat pada aplikasi Libas Polrestabes Semarang. Beberapa saat setelah menekan tombol SOS, regu patroli Polsek Semarang Timur bergerak menuju lokasi dan meringkus pelaku. Selain menyita rokok yang dicuri pelaku, di dalam tas pelaku juga ditemukan senjata tajam. Nakutin siapa? Ya, kalau kepergok aja, Pak. Kalau kepergok, kamu bacokan itu ya? Ya, betul. Pelakunya kan mungkin ya mau lari gitu kan. Terus ditahan juga sama dua konsumen, tapi dibantu dipegang juga. Terus saya udah nyelesain store-nya itu, saya moncot tombol SOS itu yang tombol darurat itu dari kepolisian, tak pencet. Sebisa mungkin, secepat mungkin, biar gimana pun polisian juga harus cepat sampai di sini. Langsung datang ke sini, di borgol itu sama sajamnya itu kan diamanin sama konsumen itu. Takutnya kan nanti berontak sama ambil sajam itu. Polisi pun memberi apresiasi kepada pihak minimarket yang telah memanfaatkan akses layanan darurat yang telah banyak terpasang di berbagai tempat usaha dan perkantoran di Kota Semarang. Dari aplikasi Libas tersebut kemudian kita tindak lanjuti dari petugas kita Polsek Semarang Timur, kemudian dipimpin Pak Kanit Reskrim mendatangi TKP, dan alhamdulillah di TKP untuk pelaku sudah bisa kita amankan dengan karyawan Indomaret, termasuk ditemukan juga di bawaan dari terduga pencuri itu di dalam tasnya ada sajam berupa celurit dan pakaian dan sebagainya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Semarang Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pengemudi mobil dan kernet nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah membuang limbah berbahaya di aliran sungai di Boyolali pada Selasa siang. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan para pelaku bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Rekaman video amatir memperlihatkan puluhan warga Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali mendatangi lokasi pembuangan limbah berbahaya di aliran sungai desa setempat pada Selasa siang. Warga yang geram mengamankan 2 orang pelaku. Mereka adalah pengemudi dan karnet mobil pick-up yang membawa 7 drum limbah berbahaya. Karena emosi saat melihat pelaku mencemari lingkungan, kedua pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi. Warga menangkap basah kedua pelaku sedang membuang limbah di aliran sungai di bawah jalan tol Boyolali Solo. Saat dipergoki, para pelaku sudah membuang 3 drum limbah atau sekitar 600 liter limbah. Sedangkan 4 drum limbah lainnya belum sempat dibuang. Warga resah karena aksi serupa pernah terjadi 2 tahun lalu. Saat itu, limbah yang dibuang ke aliran sungai dan saluran irigasi berdampak pada lahan pertanian mereka. Limbah berwarna hitam pekat tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kedua pelaku mereka disuruh oleh seseorang untuk membuang limbah pabrik tersebut dengan upah Rp400.000. Warga kita itu tahu ada kendaraan bawa drum ada netesnya di pinggir jalan. Setelah diikuti itu membuang limbah di bawah jembatan PP1 kalau sini taunya PP1. Setelah ditegur malah pindah ke sini. Setelah pindah ke sini baru diundangkan warga, kita tangkap bareng-bareng, kita interogasi. Karena ini udah kejadian 2 kali tapi 3 tahun yang lalu. Itu malah justru pakai tangki. Terus itu limbah yang dibuang itu berupa cairan? Cairan, itu perkiraan saya limbah dari tekstil. Limbah B3 berbahaya. Berbahaya? Iya. Itu dampaknya seperti apa? Dampaknya ya ikan mati, nanti yang masuk ke aliran pertanian
tanamannya mati, Pak. Karena kasus dari 3 kecamatan lain itu mati. Sampai 1 tahun yang langsung terkena itu nggak bisa ditanami. Jadi langsung kuning. Minta tolong jenengan, Pak. Nah, biasanya kalau ke sampah itu Pak kain itu saya pilihin buat bikin lap. Oh, ngetan meneh, ngetan makam. Tapi kali ini jenengan disuruh ini dulu, Pak. Ya, sekali ini doang. Saya nggak tahu. Polsek Sosok dan lanjuti mengamankan orang yang juga membuang limbah itu, termasuk barang bukti yang digunakan sarana maupun limbah yang dibuang. Nanti kita tidak lanjuti, akan kita mintakan uji lab dan keterangan dari ahli lingkungan hidup terkait dengan perkara ini. Perkembangan nanti diinformasikan jelas. Berarti barang bukti diamankan dulu. Ya, amankan dulu untuk kita tindak lanjut. Polisi membawa kedua pelaku dan barang bukti mobil pick-up beserta muatan limbah ke Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.